Baik, kita akan konsentrasi dulu. Tangannya ke atas. Tangan ke atas. Silahkan pegang telinga. Telinga. Nah, telinga ya. Silahkan pegang kepala. Silahkan pegang hidung. Ada hidung. Silahkan pegang tangan. Silahkan pegang rambut. Silahkan pegang matanya, mata. Nah, ya, alhamdulillah masih konsentrasi. Terima kasih. Baik, saya Diki Iskandar sebagai beliau agama Islam Kecamatan Gunung akan memberikan materi tentang remaja sehat di dalam Islam. Apa itu remaja? Ada yang tahu? Remaja berdiri apa? Siapa namanya? Pak Is. Apa Pak Is? Silakan berdiri ke depan. Kemukakan pendapatnya. Remaja. Ayo. Ya. Perkenalan dulu. Kenalkan, nama saya Baca Baik juga. Jadi remaja itu anak di umur 19 tahun ke bawah. 19 tahun ke bawah. Anak yang umurnya 19 tahun ke bawah. Baik. Dalam istilah perkembangan kehidupan itu ada beberapa tahap dalam kategori umur. Ada yang termasuk golongan anak-anak, kemudian ada yang termasuk golongan remaja, kemudian ada yang termasuk golongan dewasa. Masing-masing golongan itu ada tentang umurnya. Umur 0 sampai 10 tahun atau 12 tahun itu termasuk ke dalam kategori anak. Berarti bayi banyak anak dari mulai mondang sampai SD atau SMP kelas 9 itu termasuk ke dalam masa. Kemudian ada masa remaja, berarti umurnya dari usia 12 tahun sampai 19 tahun. Dari 19 tahun sampai berarti itu golongan usia dewasa. Kemudian ada juga dari umur 50 tahun sampai meninggal dunia itu ada golongan tua. Baik. Remaja ini termasuk ke dalam kategori umur dari 12 tahun sampai 19 tahun. Nah, ini masa-masa seperti itu. Masa-masa banyak ingin tahu. Masa-masa mencari jati diri. Yang asalnya tidak mau dandan, bagi perempuan sekarang mau dandan. Laki-laki yang asalnya cuek dengan penampilan, itu penampilannya akan diperbaiki menurut perkembangan kekinian. Baju sekarang yang lagi bagus apa sih? Perempuan, baju yang sekarang buat lebaran apa sih yang harus dipakai? Warna apa? Nah, itu biasanya terjadi kepada remaja. Bapak termasuk golongan dewasa karena usianya lebih dari 19 tahun sampai 50 tahun. Kalian masih tergolong ke dalam remaja. Remaja sehat di dalam Islam, menjaga generasi Quran dengan olahraga yang kuat, jiwa dan raga yang kuat. Bahwa dalam surat At-Tin ayat 4 dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Ada yang tahu artinya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Perempuan, apa arti ayat tersebut? Yang bisa boleh berdiri, silakan berdebat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surat apa? Hadid. Ada yang hafal surat Hadid? Apa? Apa ya? Semua apa ya? Ada yang hafal dengan artinya? Apa? Enggak. Surat apa yang hafal dengan artinya? Al-Ikhlas apa yang artinya? Anas apa yang artinya? Nah, ini surat At-Tin ayat 4 apa dengan Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Apa? Berdiri, berdiri. Berdiri biar terdengar. Baik. Betul? Artinya betul tidak? Betul. Apa cina? Sesungguhnya Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Sungguh aku telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Paripurna sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Paling sempurna. Gimana Bu? Udah? Ya. Berarti manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang paling sempurna. Makhluk diciptakan oleh Allah itu berbeda-beda. Ada makhluk yang terlihat seperti kita, itu manusia. Kemudian ada yang tidak terlihat seperti halnya jin dan malaikat. Jin dan malaikat itu kehidupannya sama sekarang di dunia, cuma tidak terlihat. Tidak terlihat itu berarti kenapa Allah tidak menciptakan yang sempurna itu bukan jin atau bukan malaikat? Sedangkan malaikat tercipta dari nur. Kalau manusia tercipta dari tanah, minturu. Ditane anu katincak tina saripati anu didahar kurang. Naon anu didahar teh aya buah-buahan, aya sampul, ada jengkol, aya bedeg, aya hewan, ayam, daging dan sebagainya. Tetapi Allah malah menciptakan manusia itu yang paling sempurna, bukan malaikat yang tercipta dari nur atau cahaya. Itu ada alasan Allah menciptakan demikian, karena manusia memiliki akal dan hawa nafsu. Dua. Aya akal, aya hawa nafsu. Kalau seandainya manusia bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka manusia sempurna itu akan diperoleh oleh orang tersebut. Tetapi jika manusia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, artinya akalnya dikuasai oleh hawa nafsunya, maka itu tergolong ke dalam ulaika kal an'am baru aldo. Seperti hewan, bahkan lebih rendah daripada hewan. Hewan, memakai celana ada hewan. Tapi kalau misalkan manusia tidak memakai celana, sedangkan akalnya sehat, tidak gila, maka itu bisa dipertanyakan kemanusiaan. Lanjut. Islam mengajarkan keseimbangan hidup. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan sempurna
dan memerintahkan kita untuk menjaga kesehatan sebagai bentuk syukur sehat, bukan hanya tentang fisik, tetapi juga spiritual, mental, dan sosial. Sehat. Kalian sehat? Sehat. Dibuktikan dengan apa sehat? Ciri kita sehat itu seperti apa? Apa? Bisa mendengar sehat, bisa melihat sehat, bisa berdiri sehat, bisa berbicara sehat. Nah, itu sehat. Kemudian badan bugar, itu sehat. Kemudian bisa melihat temannya yang sedang beraktivitas, itu sehat. Bisa merasakan makanan dengan nikmat, itu sehat. Sehat. Itu adalah ciri-ciri sehat. Sehat fisik, sehat badan. Ada 4 pilar kesehatan remaja sehat. Pertama, kesehatan fisik. Menjaga tubuh dengan makanan yang halal, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup. Kalian bangun jam berapa? Jam 1. Tidur jam 10. Karena tarawih dulu, kemudian tidur jam 10. Jam 10 belum tidur tuh. Apalagi para pesantren. Belum tidur, tapi ngobrol lagi dengan teman-teman. Tiba-tiba sudah jam 12. Ada juga yang belum tidur tuh jam 12. Kemudian kita sudah ngantuk, tidur. Pas ketika waktunya bangun, kita malah tidur kebablasan. Biasanya dibangunin sama ayah anu sok patroli, bagaimana patrol gitu. Jadi orang yang kasih tugas untuk membangunkan santri-santri supaya bangun. Nah, pas ketika waktunya bangun, kita susah bangun karena kenapa? Capek. Dipasangkan capek atau tidak? Capek. Capeknya kenapa? Banyak kegiatan. Kegiatannya full, Pak. Dari pagi sampai sore, kemudian sampai malam, kemudian subuh dibangunin jam 3, dipaksa dibangunin lagi, kamu terbangun, dilanjut. Tidur tidak seperti itu. Ada perbedaan antara di pondok dengan di rumah? Ada. Kalau di rumah seperti apa? Tidur. Setiap hari tidur ya. Bangun sahur, pada sahur salat subuh. Beres salat subuh, tidur. Bangun jam 11. Salat, zuhur, tidur. Jadi kebiasaan di pondok dibawa tidak ke rumah? Harusnya dibawa. Sekalipun kegiatan di pondok pesantren pun bahkan mengurangi jatah tidur kita, tetap kita harus menjaga kondisi fisik badan kita supaya sehat. Karena kalau badan dan fisik kita sehat, ilmu-ilmu yang diajarkan oleh guru itu akan terserap dengan baik oleh otak. Berbeda dengan yang kondisi fisiknya lelah atau lemah karena kurang tidur. Baru sampai ke ruangan saja sudah berdoa, bismika Allahumma ahya wa bismika amutu. Jadi akhirnya tidak memperhatikan materi yang disampaikan, yang ada malah wiridan bismika Allahumma ahya wa bismika amutu. Kedua, kesehatan mental. Bahwa usia kalian itu mentalnya sedang diuji. Karena masa pubertas. Beralihan dari masa anak-anak ke remaja itu masa pubertas.
Namun pubertek mengenal terhadap lawan jenis, terhadap perempuan, terhadap laki-laki. Ada ketertarikan antara laki-laki ke perempuan. Ada merasa kenyamanan antara perempuan ke laki-laki. Istilahnya timbul rasa suka. Nah itu. Mental suka itu harus dikendalikan, jangan sampai kebablasan. Wajar kita memiliki rasa suka terhadap lawan jenis karena itu merupakan fitrah manusia yang berakal. Kita suka terhadap perempuan, perempuan suka terhadap laki-laki. Namun di dalam Islam itu ada aturan-aturan antara pergaulan laki-laki dan perempuan. Di BRUS ini, bimbingan remaja usia sekolah, bukan menyuruh kita supaya cepat untuk menikah, tetapi memberikan pengertian kepada kalian bahwa usia menikah itu ditetapkan oleh undang-undang di negara Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa pernikahan sah ketika tercatat di kantor urusan agama. Cuma yang tercatat itu ada syarat-syaratnya. Apa syaratnya? Disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 bahwa usia minimal menikah baik laki-laki dan perempuan yaitu usia 19 tahun. Usia berapa tahun?